Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar? Luar biasa. Senyum-senyum dulu semua. Ya. Ada sukacita? Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita merenungkan tema tanggung jawab orang pilihan. Tanggung jawab orang pilihan. Dalam bahasa Toraya gua pasangan tekona to dipilih batu to ditondo. Biasa nakwa to makada-kada to binara to maparapa ya. To dipilih langsa ditondo buah kayu. Ya, seperti itu ya. Jadi tanggung jawab orang pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa itu orang pilihan? Siapa itu? Siapa mereka? Jadi singkatnya, sederhananya, orang-orang pilihan itu adalah mereka yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Ya. Mereka yang dipilih Allah untuk mewarisi kerajaan Allah. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya orang itu supaya bisa dipilih oleh Allah, Bapak Ibu? Bagaimana caranya kita diselamatkan? Bagaimana caranya supaya kita mewarisi kerajaan Allah itu? Ya, secara sederhana juga bisa kita katakan dengan cara beriman kepada Yesus Kristus. Dengan cara beriman kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya, kalau saya beriman kepada Yesus Kristus, berarti saya memilih Yesus Kristus kan? Iya kan? Tapi sebenarnya, mengapa kita bisa memilih Yesus Kristus? Karena Tuhan sudah lebih dahulu memilih kita. Yesus Kristus, Allah yang telah lebih dahulu memilih kita, Bapak Ibu, sehingga kita merespon untuk memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, apakah kita di sini sudah yakin bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan? Apakah Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan? Amin. Betulkah kita semua ini sudah percaya kepada Yesus? Itu menjadi perenungan kita secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan orang yang dipilih Allah, dalam kitab Kejadian pasal 25, itu adalah bahan utama kita ya, ayat 19 sampai ayat 34. Di sana adalah kisah dari kakak beradik, yaitu siapa? Esau dan Yakub. Ya. Esau dan Yakub. Mereka ini dua bersaudara, Bapak Ibu. Tetapi sayangnya mereka tidak akur. Tidak sepurai. Bahkan dari kandungan mamanya, mereka sudah saling bertolak-tolak. Mereka sudah saling membenci, sudah saling berkompetisi untuk menjadi siapa yang lebih duluan. Ya. Di situ ada narasi bahwa si Yakub memegang tumit dari kakaknya Esau. Ya. Sangat ironis ya, sangat disayangkan. Orang tuanya pun pilih kasih. Satu anak bapak, satu anak mama. Yang anak bapak siapa? Esau. Yang anak mama? Yang satu suka di luar rumah, yang satu suka di dalam rumah. Yang satu anak rumahan, si Yakub. Yang satu Esau itu suka berburu. Nah, saudara-saudara, dan karakter mereka pun sangat berbeda. Esau, kalau kita lihat karakternya itu sangat mementingkan kebutuhan sesaat. Dia sangat mementingkan kebutuhan sesaat. Ya. Kalau dia butuh sekarang, itu harus. Bahkan mengorbankan hal-hal yang penting. Lalu Yakub bagaimana? Yakub terkenal dengan seorang apa? Yakub ini. Toma pakena-kena. Suka menipu, manipulatif si Yakub ini, Bapak Ibu.
Bayangkan Bapak Ibu, keluarga yang disertai dan diberkati oleh Tuhan ini suka pilih kasih, tidak akur. Bapak Ibu jangan coba-coba sebagai orang tua, jangan menjadi orang tua yang pilih kasih, karena itu racun bagi kehidupan keluarga kita. Jadi keluarga ini sepertinya tidak ada yang bisa dicontoh, ya. Sampai pada peristiwa Esau menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub hanya dengan semangkuk sup kacang merah dan roti. Maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa si adik akan berkuasa atas si kakak, dan kakaknya akan menjadi hamba atas adiknya. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan disinilah letak perbedaannya. Meskipun karakter Yakub itu buruk, tidak bisa dicontoh, penipu, tetapi dia bisa menghargai sesuatu yang berharga. Dia sangat menginginkan hal-hal yang berharga itu, yaitu hak kesulungan. Sedangkan Esau bagaimana? Dia memandang rendah hak kesulungan itu, padahal itu sangat berharga, saudara-saudara. Itu haknya sebagai anak sulung, tapi dia anggap rendah, dia anggap murahan hal itu, dan dia menolak, dan dia tukar dengan makanan yang hanya bersifat sementara. Padahal waktu-waktu itu dia bisa mencari makanan, dia bisa minum air dulu, tapi dia bahasakan, aku lama mana mau teh, bemo tuh kanden. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Padahal hak kesulungan ini apa, saudara-saudara? Hak kesulungan ini adalah menjadi ahli waris. Nah, kemudian mendapat bagian warisan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Menjadi pemimpin utama dalam keluarga, menjadi imam, dan menjadi penerus perjanjian Allah. Itu yang didapatkan dalam hak kesulungan, Bapak Ibu. Tetapi sayang sekali, Esau tidak menghargai hal itu, dan itu di mata Tuhan dipandang sebagai kejahatan. Tuhan memandang itu sebagai kejahatan. Karena itulah Tuhan lebih memilih Yakub. Lebih pilih buang tu Yakub na Esau. Meskipun sama-sama jahat, sama-sama berdosa, tapi ada sesuatu yang baik yang Tuhan lihat, yaitu si Yakub yang menghargai hak kesulungan itu. Nah, saudara-saudara, jika kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan, ya, sebagai orang-orang beriman, orang-orang pilihan itu adalah mereka yang menghargai dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Itu orang pilihan. Kita ini orang berdosa, saudara-saudara, sehingga kita juga buruk. Adakah yang berani mengatakan bahwa dia lebih baik dari orang lain? Adakah yang mengatakan bahwa dia tidak berdosa? Tidak ada yang baik dalam diri kita juga, Bapak Ibu. Kita semua punya dosa-dosa, kita semua punya keburukan. Tetapi Tuhan mau selamatkan kita. Tuhan mau memilih kita untuk diselamatkan. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu, maukah saudara-saudara menerima dan menghargai anugerah itu? Anugerah kan, gratis, gitu. Meskipun gratis, tapi tidak murahan. Tuhan beri keselamatan cuma-cuma. Pertanyaannya, Bapak Ibu menerima dan menghargainya atau tidak? Atau kita menyia-nyiakannya? Hak menjadi ahli waris kerajaan surga, sungguhkah kita menginginkannya? Atau
Tidak berbeda juga kehidupanku dengan orang-orang agama lain. Bagaimana respon kita itu ketika Tuhan memilih kita? Jika memang betul kita menghargai dan menginginkan anugerah Allah itu, maka sebagai orang Kristen pasti kita akan berusaha untuk menjaganya. Kalau kita hargai, kita pasti menjaganya. Kita hidupi status itu sebagai orang pilihan. Setiap saat pasti selalu bersyukur kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu bersyukur menerima Kristus? Kita bersyukur. Bayangkan ya, di antara miliaran manusia ini, Tuhan memilih saudara. Tuhan memilih engkau untuk diselamatkan. Dari miliaran orang, Tuhan memilih kita. Dikuduskan, diselamatkan, menjadi ahli waris. Kalau saudara bertanya, mengapa sih Tuhan mau selamatkan saya? Apa alasan Tuhan mau selamatkan kita? Apakah karena kita baik? Tidak. Karena Tuhan sendiri. Karena Tuhan adalah Maha Kasih. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Karena kasih Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi engkau, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang pilihan, saudara-saudara, kita masih hidup di dunia yang berdosa ini. Ya. Di dunia yang penuh dengan tantangan yang menggoda kita untuk tidak hidup sebagai orang pilihan. Karena itu Tuhan mau hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Ada Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan kan? Dalam bacaan kita dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Hidup dalam roh dituntun oleh Roh Kudus. Itu berbeda dengan hidup di dalam daging. Nah, hidup di dalam roh itu bagaimana? Hidup dalam roh artinya dia sadar dia itu ahli waris, sehingga dia hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Dia hidup taat pada kehendak Tuhan. Dia membenci dosa. Dia penuh kasih terhadap sesama. Ya. Itu hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita bandingkan dengan hidup dalam daging. Dia lebih mementingkan kenikmatan sesaat, ya, seperti tadi, seperti Esau. Dia selalu khawatir tentang kehidupan ini. Banyak mengeluh. Nah, Bapak Ibu banyak mengeluh atau banyak bersyukur? Dia tahu yang benar tapi tidak melakukan, malah dia lakukan yang jahat. Selalu menjauh dari Tuhan dan hidup sesuai keinginan sendiri. Nah, itu hidup dalam daging. Tapi saudara-saudara, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan inilah tanggung jawab kita. Tanggung jawab sebagai orang pilihan, menjaga status kita sebagai umat pilihan dengan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Rasul Paulus membahasakan dengan kalimat yang lain. Dia katakan begini, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Lakukan status keselamatan yang ada pada kita itu, lakukan, hidupi. Kalau memang betul-betul kita sudah diselamatkan, perlihatkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa memang kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Rajin berbuat baik, meskipun disakiti, tetap baik. Ya kan Ibu-Ibu? Jauhi itu namanya kejahatan. Penuh kasih, jadi teladan. Meskipun banyak kelemahan, tapi kita berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk jadi teladan. Meskipun banyak diprotes oleh orang, tidak disukai orang, tapi tetap karena status kita sebagai ahli waris. Itu bentuk saudara menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Perilaku itu
itu harus lahir dari penghayatan iman kita atas kasih Kristus. Amin. Lalu yang berikut, saudara-saudara, ini hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang pilihan tentang bagaimana kita merespon firman Tuhan yang kita dengar. Nah, saudara-saudara, adakah lagi sarana yang lain yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita selain Alkitab? Adakah wahyu yang lain lagi selain Alkitab? Tidak ada, ya. Alkitab ini adalah firman Tuhan satu-satunya yang berbicara pada kita. Betul? Amin. Alkitab adalah firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah saudara-saudara selalu rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita? Apakah saudara-saudara selalu rindu untuk membaca isi hati Tuhan ini? Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Kalau kita baca, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, bagaimana respon kita ketika Tuhan berbicara pada kita? Coba renungkan, coba selidiki. Kita lihat dari perumpamaan Matius pasal 13 tadi, tentang perumpamaan penabur. Ketika benih firman Tuhan ditabur, kondisi hati kita itu seperti apa? Ya, ada berapa jenis tanah di situ, Bapak Ibu? Di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang banyak semak durinya, di tanah yang baik. 4, ya kan? 4. Lalu kondisi hati Bapak Ibu yang mana nih? Nah, kalau di pinggir jalan itu, dia dengar firman Tuhan, tapi tidak mengerti. Setelah pulang dari gereja ini, 1 jam kemudian ditanya, apa tema tadi? Apa ya? Apa inti firman Tuhan tadi yang kamu tangkap? Aku lupa sudah. Tak mau kira lagi. Terus apa yang kamu ingat? Itu gara-gara nenek anu yang bikin gagal fokus. Itu gara-gara penampilannya bapak itu. Saya tidak fokus karena penampilannya yang bikin gagal fokus saya. Saya tidak fokus lagi dengarkan firman Tuhan. Nah, itu karena temanku di samping cerita-cerita, jadi bagaimana saya mau fokus firman Tuhan? Saya sudah lupa. Itu iblis merampas bahasa Alkitab. Nah, itu orang yang mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan. Dia sudah lupa firman Tuhan, sudah tidak ingat. Bahkan ingat saya tidak, apalagi mau mengerti firman Tuhan. Yang dia ingat itu tidak ada yang berkaitan dengan firman Tuhan. Mungkin juga yang dia ingat itu hanya yang lucu-lucunya saja. Ya. Khotbah yang lucu-lucu itu aja dia ingat. Tapi inti firman Tuhan sudah tidak ingat. Itu di pinggir jalan. Lalu tanah yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Dia ingat firman Tuhan, tapi kalau firman Tuhan itu, kehendak Tuhan itu membuat dia tidak nyaman, membuat dia menderita, membuat dia harus pikul salib yang berat, membuat dia dirugikan, dia lupakan firman Tuhan itu. Ya. Firman Tuhan terasa berat sehingga dia murtad, dia lupa akan firman Tuhan karena penderitaan, karena kesengsaraan. Dia lebih fokus pada masalah-masalah persoalan dan lupa pada firman Tuhan. Nah, ini seringkali terjadi, Bapak Ibu. Kita tahu firman Tuhan, tapi ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak tercapai, yang hal-hal yang kita impikan tidak tercapai. Kita mau dapatkan itu, tapi Tuhan
dan melupakan Tuhan. Itu membuat kita menjadi orang yang tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Kita mungkin melakukan kejahatan untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan. Kita mungkin menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak ada lagi kasih dalam diri kita karena hal-hal yang membuat kita menderita. Hati-hati Bapak Ibu. Penderitaan bisa membuat orang lupa pada firman Tuhan. Lalu yang berikut, banyak tumbuh semak duri. Dengar firman Tuhan, tetapi ini kebalikannya daripada yang berbatu-batu. Dengar firman Tuhan tapi dia lupa karena lebih memilih kesenangan-kesenangan duniawi. Karena lebih memilih kenikmatan-kenikmatan duniawi daripada cinta akan firman Tuhan. Lebih memilih tergiur untuk segera menjadi kaya, sehingga lupa firman Tuhan. Jangan mencuri lagi. Jangan korupsi lagi. Cinta uang, ditipu oleh kekayaan. Hati-hati. Lebih memilih orang yang kaya daripada orang seiman. Lebih memilih menjual Yesus untuk kekayaan. Itu sebab dulu. Yang terakhir, tanah yang baik. Dia mendengarkan firman Tuhan, dia mengerti firman Tuhan, dan berbuah dalam kehidupannya. Buah itu adalah perilaku hidupnya ketika dia melakukan firman Tuhan. Nah, kira-kira saudara-saudara ada di tanah yang mana? Saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Kalau kita sadar kita tidak berada di tanah yang baik, harus sungguh-sungguh minta ampun pada Tuhan. Mohon Tuhan supaya Tuhan ubah hati kita jadi tanah yang baik. Karena firman Tuhan itu dasar, fondasi hidup kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan dasar, fondasi hidup. Jadi harus ditahu, harus dilakukan. Bagaimana kita mau jalankan, lakukan tanggung jawab kita sedangkan dasarnya itu rapuh. Tidak bisa. Ketika saudara nyanyi, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mungkin yang tua-tua tidak tahu lagu itu ya, yang muda-muda aja. Tapi yang tua-tua lagu tahu lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya tahu kan? Tapi sesuaikah itu dengan hati kita? Atau itu hanya cuma di bibir saja? Bagaimana kalau Tuhan dengar kita nyanyi itu? Apa Tuhan bilang? Jangan Tuhan, mungkin malaikat dengar. Malaikat bilang apa? Bote saja. Saudara-saudara, kita perlu berubah. Kita perlu diubah oleh Tuhan. Tempatkan firman Tuhan sebagai harta yang tidak ternilai. Kitab suci hartaku, tak ternilai harganya. Tempatkan firman Tuhan sebagai harta yang tidak ternilai dalam hidup kita. Bapak Ibu, rajin-rajin baca Alkitab. Share firman Tuhan di story-story kita. Jangan termakan dengan ucapan soalim ini. Share, siapa tahu ada yang orang yang jarang baca firman Tuhan tapi baca status kita, story kita. Mereka baca firman Tuhan, punya kesempatan dan sadar kembali. Bapak Ibu penatua diaken, bagaimana? Apakah kita merenungkan firman Tuhan hanya pas pelayanan dan yang lain? Kalau kita tidak melayani, kita tidak merenungkan firman Tuhan. Kita harus berubah, Bapak Ibu.
salah saja, mati-matian hafal, meskipun itu bukan firman Tuhan. Paham ya? Meskipun mereka tidak tahu artinya, tapi berusaha hafal, pamer-pamer lagi, disiapkan. Mereka sangat bersemangat. Kita juga harus seperti itu, saudara-saudara. Kita juga harus punya semangat yang lebih besar lagi untuk rindu membaca, mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Sabayang to pasanan tengkonan to dipilih batu to. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang-orang pilihan. Amin. Terpujilah Kristus.